Langit Jakarta seolah ikut menangis. Di bawah guyuran hujan badai, Arga berdiri mematung di depan gedung kantor yang selama 5 tahun ini menjadi tempatnya bermimpi. Papan pengumuman, pilot, tertempel besar di pintu kaca. Arga, sang arsitek idealis, dikhianati rekan bisnisnya sendiri. Seluruh asetnya ludes. Dengan sisa uang di saku, ia membeli sekotak martabak di pinggir jalan, hadiah kecil terakhir untuk istrinya. Arga, maafkan aku, Santi, aku akan mencoba lebih keras lagi esok hari. Arga pulang dengan tubuh menggigil. Alih-alih handuk hangat, ia justru disambut oleh tatapan jijik Santi. Di meja makan yang dingin, Arga meletakkan martabak itu. Santi melihatnya seolah itu adalah sampah. Santi, martabak? Kamu pikir cicilan rumah dan biaya sekolah Bella bisa dibayar pakai martabak murah ini? Kamu itu laki-laki, Arga, bukan peminta-minta. Temanku, Maya, baru saja dibelikan berlian, dan kamu cuma bawa bau lumpur. Santi menyapu kotak martabak itu hingga jatuh ke lantai, isinya berantakan. Frustrasi, Santi menemui Riko di sebuah lounge eksklusif yang penuh asap cerutu. Riko, pria dengan setelan jas seharga motor, tersenyum licik. Ia tahu Santi adalah mangsa empuk yang sedang lapar akan status. Riko, bisnis ini simpel. Santi, masukkan 100 juta, minggu depan jadi 500 juta. Arsitekmu itu terlalu lambat. Di dunia ini, yang jujur itu hancur, yang cerdik itu berkuasa. Mau sampai kapan hidup di rumah sempit itu? Demi bertahan hidup, Arga melepas kemeja kerjanya dan mengenakan kaos lusuh. Ia bekerja sebagai buruh panggul di pasar saat subuh, dan menjadi asisten rumah tangga bagi istrinya di rumah. Ia mencuci tumpukan baju bermerek milik Santi yang dibeli dari utang, sementara punggungnya nyeri karena luka memar akibat beban berat. Santi, lantainya masih kusam. Kalau tidak bisa cari uang, setidaknya becus pakai pel. Jangan cuma jadi pajangan di rumah ini. Riko memberikan umpan pertama. Santi menerima transferan puluhan juta rupiah. Matanya berbinar, bukan karena syukur, tapi karena keserakahan yang terpuaskan. Ia segera pergi ke mall, membeli tas kulit buaya, sementara Arga sedang menambal sepatunya yang jebol dengan lem murahan agar bisa dipakai bekerja lagi. Bella, yang dulu sangat dekat dengan ayahnya, kini mulai berubah. Santi terus mencekoki Bella dengan standar hidup yang salah. Bella, yah, jangan jemput aku pakai motor butut itu lagi. Memalukan. Teman-temanku mengira ayahku itu tukang ojek. Kenapa sih ayah nggak bisa hebat sedikit kayak Om Riko? Arga terdiam, hatinya seperti disayat sembilu. Santi menyewa sebuah mansion mewah di kawasan elit. Ia ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia telah sukses. Namun, di rumah besar itu, Arga dilarang masuk ke ruang utama jika ada tamu. Santi, kamar kamu di sana, di gudang belakang dekat dapur. Aku nggak mau bau keringat buruhmu menempel di sofa beludru ini. Ingat, ini rumahku, hasil bisnisku. Suatu malam, Santi menggelar pesta housewarming. Musik klasik mengalun, gelas kristal berdenting. Arga hanya bisa duduk di bangku kayu di gudangnya, memakan nasi garam. Ia melihat istrinya tertawa lepas di taman, sementara ia dianggap tidak ada. Seolah ia adalah hantu di istananya sendiri. Tanpa pengawasan, Bella terjerumus. Ia ingin terlihat keren di mata geng motor pimpinan seorang pemuda bernama Dio. Bella mulai mencoba minuman keras dan sering pulang saat matahari hampir terbit. Kebebasan yang dibeli dengan uang haram ibunya mulai menghancurkan masa depannya. Arga menemukan tumpukan surat peringatan dari bank dan rentenir di bawah kasur Santi. Nilainya fantastis. Arga sadar, istrinya sedang membangun istana di atas pasir yang sebentar lagi akan tersapu ombak. Arga, Santi,
Hentikan semua ini sebelum terlambat. Utang ini akan membunuh kita. Santi menampar Arga, tahu apa kamu soal uang? Diam dan bersihkan saja piring di dapur. Pagi itu, kantor Riko sudah dipasangi garis polisi. Riko membawa kabur semua uang investor, termasuk uang pinjaman Santi yang bunganya berbunga. Santi histeris. Ia mencoba menelepon, namun nomor itu sudah tak aktif. Dunia di sekitarnya mulai runtuh. Di sebuah gudang tua di pinggiran kota, Bella menangis terseduh. Dio dan gengnya ternyata hanya memanfaatkan Bella. Mereka menahan Bella karena hutang, investasi, yang juga melibatkan Dio. Bella diancam akan dikirim ke luar negeri untuk dijual. Bella, tolong. Ayah, tolong aku. Arga menemukan lokasi Bella melalui pesan singkat terakhir yang belum sempat dihapus di laptop Bella. Tanpa memedulikan keselamatan diri, ia meminjam motor butut tetangga. Ia melaju menembus malam, hanya berbekal keberanian seorang ayah. Terjadi baku hantam hebat. Arga dikeroyok 3 orang pemuda. Kepalanya dihantam balok kayu, lengannya tersayat pisau. Namun, saat Dio mencoba menarik Bella, Arga bangkit seperti singa. Ia memeluk kaki Dio dan tak membiarkannya pergi sampai polisi, yang sebelumnya sudah ia hubungi, datang mengepung. Arga, selama aku masih bernapas, kalian tidak akan menyentuh putriku. Di mansion mewah, suara sirine berbunyi bukan untuk mengawal tamu, tapi untuk menyita aset. Para petugas mengeluarkan paksa semua barang. Santi menangis meraung-raung di trotoar. Semua tetangga melihatnya dengan tatapan mencibir. Ia yang dulu sombong, kini tak punya tempat berteduh. Tekanan mental yang luar biasa membuat syaraf Santi menyerah. Di tengah hujan yang kembali turun, tubuhnya kaku, wajahnya tertarik ke samping, dan ia ambruk di atas aspal dingin. Stroke menyerang tepat di saat ia tidak memiliki sepeser pun uang untuk biaya rumah sakit. Mereka kembali ke sebuah kontrakan kecil, lebih sempit dari rumah mereka yang dulu. Arga merawat Santi dengan telaten. Ia tidak pernah mengungkit hinaan Santi. Bella, yang kini sudah bertaubat, bekerja sepulang sekolah untuk membantu membeli obat ibunya. Setiap malam, Arga membacakan buku untuk Santi yang hanya bisa terbaring kaku. Ia memijat kaki istrinya yang mengecil. Air mata Santi sering menetes, namun ia tak bisa bicara. Hanya tatapan matanya yang kini penuh dengan gurat penyesalan mendalam. Seorang mantan klien Arga menemukan Arga sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Terkesan dengan integritas Arga, ia menawarkan proyek renovasi hotel besar. Arga kembali ke dunianya, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat, kejujuran dan keluarga yang utuh secara batin. Sore itu, matahari terbenam dengan indah. Arga duduk di samping tempat tidur Santi. Dengan susah payah, tangan Santi yang gemetar meraih jemari Arga. Ia menuliskan huruf demi huruf di telapak tangan Arga. Akau mauf. Arga tersenyum, mencium kening istrinya, dan Bella masuk membawa sepiring makanan sederhana. Mereka kehilangan harta, tapi mereka menemukan kembali jiwa mereka. Kisah ini adalah pengingat keras bahwa status sosial hanyalah topeng yang bisa retak kapan saja. Ketika badai kehidupan datang, yang menyelamatkan kita bukanlah saldo bank atau pujian orang lain, melainkan karakter dan cinta yang tulus. Seorang istri yang bijak adalah pendukung bagi suaminya, bukan penghancur. Dan seorang ayah yang sejati adalah dia yang tetap menjadi pilar meski terus-menerus dirubuhkan. Kebahagiaan tidak ditemukan di puncak gunung materi, tapi di lembah pengabdian dan syukur. Sahabat cerita setengah sadar, harta mungkin bisa membeli kasur yang empuk, tapi ia tak akan pernah bisa membeli tidur yang nyenyak. Harta bisa membeli kesetiaan palsu, tapi ia akan lari saat badai datang menerjang. Kisah Arga dan Santi mengingatkan kita bahwa rumah yang paling mewah adalah rumah yang di dalamnya ada rasa hormat dan kasih sayang, sekecil apapun bangunannya.
Jangan sampai kita baru menyadari harga sebuah ketulusan saat kita sudah tak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Jika kisah ini menyentuh hati Anda, atau mengingatkan Anda pada seseorang, silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah penuh makna lainnya dari channel kami. Cerita Setengah Sadar, pamit. Tetaplah sadar di tengah dunia yang seringkali membuat kita lupa diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.